Berfirmanlah Tuhan, urapan roh-Mu kiranya turun atas kami, pribadi lepas pribadi, supaya kami dapat menangkap firman Tuhan dengan baik dan benar. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus yang hidup, kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur, dan kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya persilahkan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, salam sejahtera bagi kita seluruh jemaat Tuhan. Salam. Salam persekutuan kita Philadelphia. Puji Tuhan, kalau oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Dalam pertolongan Tuhan kita diberi keselamatan, kesehatan, bahkan juga perpanjangan umur. Kami juga menyapa seluruh jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, yang dengan setia mengikuti rangkaian ibadah kita ataupun pemberitaan firman Tuhan ini melalui channel kita GBI UCM Batam dalam ibadah yang pertama yang boleh terselenggara pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita di dalam limpah kasih dan anugerah Tuhan yang selalu memberikan kita waktu-waktu, kesempatan-kesempatan untuk kita boleh menikmati persekutuan, terlebih menikmati kebenaran-kebenaran firman Allah. Firman Allah yang terus diperdengarkan untuk menuntun, mengarahkan hidup kita ataupun perjalanan rohani kita hingga kita boleh sampai kepada tujuan. Dalam ibadah minggu pada minggu yang lalu, saya menyampaikan firman Tuhan, iman pada perkara rohani. Kita belajar dari perjalanan hidup Abraham sejak dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari negerinya menuju satu tempat yang Tuhan sudah rencanakan dan Tuhan sudah persiapkan. Saudara yang terkasih, maka Abraham melakukan perjalanan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, sekalipun Abraham, Ishak anaknya, dan Yakub cucunya, saudaraku, sampai matinya belum memiliki ya secara seutuhnya ya tanah perjanjian yang Tuhan janjikan itu. Tetapi keturunan Yakub harus diperbudak dulu di Mesir selama 430 tahun. Lalu Tuhan membawa mereka keluar setelah mereka menjadi satu bangsa. Maka keturunan Abraham melalui Ishak dan Yakub inilah yang nanti masuk ke tanah Kanaan dan menduduki tanah Kanaan. Saudara yang terkasih, kenapa Tuhan menyerahkan tanah Kanaan? Saya seringkali menyampaikan bukan karena bangsa Israel itu adalah bangsa yang hebat, bukan karena jumlahnya besar, bukan karena rohaninya tidak, tetapi salah satu penyebabnya karena penduduk tanah Kanaan itu adalah orang-orang fasik. Siapa penduduk tanah Kanaan? Penduduk tanah Kanaan itu terdiri dari beberapa suku, saudaraku, yaitu keturunan Kanaan. Siapa Kanaan? Kanaan itu adalah anaknya Ham, orang yang terkutuk. Ya, dan hidup dalam pemberontakan. Oleh sebab itulah maka anak-anaknya juga keturunannya termasuk juga Nimrod. Itu keturunan Ham yang memberontak kepada Tuhan, saudaraku, dan akhirnya Tuhan menghukum dan memberikan tanah perjanjian itu kepada keturunan Abraham, orang yang percaya. Tetapi sebelum lebih jauh kita memperhatikan ke sana, saya kembali mengajak kita untuk memperhatikan kembali tema yang sudah kita ikuti dari sejak minggu yang lalu, yaitu iman pada perkara rohani. Yang dikutip dari kitab Kejadian pasal yang ke-12, dari ayat pertama sampai kepada ayatnya yang kelima. Ya, bagaimana Tuhan berfirman kepada Abraham dan menyuruh Abraham untuk keluar dari negerinya. Saya minta dibacakan kembali. Demikian firman Tuhan. Iya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Terus. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Iya, terus. Aku akan memberkati
orang-orang yang memberkati engkau Terus, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. ya terus. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, Ya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. ya, Abraham berumur 75 tahun ketika dia berangkat dari Haran. ya. Ayat 5. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di sini. Iya, puji Tuhan. Saudara yang terkasih, dari 5 ayat yang sudah kita baca ini, kita bisa melihat 3 bagian yang sangat penting. Yang pertama itu ayat 1. Ayat pertama adalah panggilan Tuhan kepada Abraham untuk keluar. Baik dari negerinya, dari sanak saudaranya, dan juga dari rumah bapaknya. Lalu ayatnya yang kedua dan ayat yang ketiga itu adalah janji Tuhan kepada Abraham. Kalau Abraham mau keluar dari negerinya, dari sanak saudaranya, dan dari rumah bapaknya. Apa janji Tuhan kepada Abraham? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Itu yang pertama. Walaupun nanti ini sebenarnya menunjuk kepada gereja. Ya, gereja itu adalah suatu bangsa yang besar. Maka dikatakan dalam kitab Petrus itu, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri. Ya, kesana nanti tujuannya, sasaran Tuhan. Ya, tetapi dimulai dari benih Abraham dulu. Mari kita lanjutkan. Ayat 2 tadi dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, terus, dan memberkati engkau. Itu yang kedua. Serta membuat namamu masyhur. Itu yang ketiga. Dan keempat, dan engkau akan menjadi berkat. Amin. Ini janji Tuhan. Lalu dilanjutkan ayatnya yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Ini sebagai bentuk perlindungan Tuhan dan pertolongannya. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Olehmu atau oleh keturunanmu, semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Sebenarnya ini menunjuk kepada pribadi Yesus. Melalui Yesus yang adalah keturunan dari Abraham, Ishak, Yakub kepada bangsa Israel, dari suku Yehuda kepada Yesus, maka semua bangsa diberkati melalui keselamatan yang disediakan Yesus, melalui kuasa kesembuhan yang disediakannya, melalui kelepasan yang disediakannya, bahkan melalui berkat di dalam Kristus Yesus. Kitab Efesus pasal 1 ayatnya yang ketiga itu sangat jelas mencatat, ya, kita menerima berkat rohani hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus. Haleluya. Saya kutip satu ayat sebentar. Kitab Efesus pasal 1 ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Iya. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Apa kekayaan orang-orang yang terpilih? Saudara orang terpilih. Saudara orang yang dipanggil Tuhan. Saudara orang-orang yang dipilih Tuhan. Apa yang menjadi berkatnya? Terus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Iya. Yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita. Dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita. Terus. Berkat rohani di dalam. Segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi setiap berkat yang diturunkan dari atas, dari sorga, itu hanya dapat kita terima di dalam dan melalui Yesus Kristus. Bisakah kita menerima berkat yang lain di luar Yesus? Bisa. Dari setan pun bisa menerima berkat. Tetapi berkat yang rohani, berkat yang turun dari atas, yang diturunkan oleh Allah, oleh Bapa di sorga, itu hanya dapat kita terima dan kita miliki di dalam dan melalui Yesus Kristus. Haleluya. Oleh sebab itulah tadi dikatakan kepada Abraham, olehmu, oleh keturunanmu, semua bangsa di muka bumi akan diberkati.
Ini menunjuk sebenarnya kepada Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus keselamatan tersedia bagi semua bangsa, suku, kaum, dan bahasa yang ada di muka bumi ini, yang terbuka hati untuk menerima pribadi Yesus yang adalah sumber segala berkat. Haleluya. Nah, ini janji Tuhan. Jadi kembali kepada kitab Kejadian pasal 12, ayatnya yang kedua sampai kepada ayatnya yang ketiga adalah janji Tuhan kepada Abraham dan kepada keturunannya. Ingat ya, kepada Abraham dan kepada keturunannya, baik secara jasmani maupun keturunannya secara rohani. Israel 12 suku adalah keturunan Abraham secara jasmani, sedangkan kita orang-orang percaya yang mengikuti imannya Abraham, kita juga disebutkan keturunan Abraham secara rohani. Iya. Jadi baik keturunan Abraham secara jasmani maupun keturunan Abraham secara rohani akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Ini janji Tuhan. Lalu dalam ayat yang keempat sampai kepada ayatnya yang kelima, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Lalu ia membawa istrinya Sarah dan juga Lot kemanakannya ikut. Lalu mengadakan perjalanan ke tanah Kanaan dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Saudara yang terkasih, kita akan melihat satu persatu supaya kita kiranya diberkati oleh Tuhan. Bagaimana perjalanan Abraham. Kalau ayat 1 tadi adalah panggilan untuk keluar, ayat 2 dan ayat 3 adalah janji Tuhan. Sebelum Abraham menerima janji-janji Allah, Abraham mengalami banyak pemisahan. Mengalami banyak pemisahan. Saudara mau menerima berkat? Saudara mau janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara? Seperti Abraham mengalami banyak pemisahan. Yang pertama, dia dipisahkan dari negerinya. Yang kedua, dipisahkan dari sanak saudaranya. Yang ketiga, dipisahkan dari rumah bapaknya. Selanjutnya, dia dipisahkan dari Lot. Setelah sekian lama, sekian tahun bersama-sama. Bahkan Abraham juga dipisahkan dari Ismail, darah dagingnya. Yang walaupun itu memang adalah keturunan hamba, tetapi secara daging itu juga adalah darah dagingnya. Bahkan kalau kita melihat Kejadian 22, Tuhan berkata, persembahkan anakmu Ishak. Kesiapan untuk dipisahkan dari anak yang paling dia kasihi, anak tunggal satu-satunya. Abraham harus memilih, apakah Abraham lebih condong kepada Tuhan atau kepada rumah bapaknya. Abraham harus memilih, apakah Abraham lebih condong kepada Tuhan atau kepada darah dagingnya. Abraham harus memilih, apakah Abraham lebih condong kepada Tuhan atau kepada negerinya. Abraham mengalami banyak pemisahan. Nah ini sudah mulai. Kalau tadi di awal-awal itu amennya kuat kali kudengar. Kalau sudah bicara pemisahan langsung mulai. Nah, jangan langsung takut dipisahkan. Ya, saudara mau berkat? Mau janji Tuhan digenapi? Mengalami banyak pemisahan. Nah ini yang sakit. Ya, Abraham itu nggak langsung diberkati. Ya, kita tahu, kita nyanyi-nyanyikan, bahkan ada puji-pujian kita juga bagaimana Bapak Abraham itu diberkati. Kita tahu Abraham itu kaya, semakin bertambah kaya dan sangat kaya. Kita tahu. Tetapi itu tidak secara spontan, tidak. Ya, sebelum Tuhan menggenapi janji itu,
Abraham mengalami banyak pemisahan. Perjalanan Abraham sebenarnya adalah gambaran perjalanan kita. Anak-anaknya secara rohani. Kalau tadi di awal kita melihat dalam ayat pertama. Ayat pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu. Dari mana? Dari mana? Dari negeri. Itu yang pertama. Ya, dipisahkan dari negerinya, dari negaranya, tanah kelahirannya. Ya, tempat kelahirannya. Abraham cinta dengan negerinya. Sama seperti kita pun cinta negeri kita. Haleluya. Saudara cinta dengan negeri saudara? Ya, cinta. Kadang kalau saya lihat begini, saudaraku, contoh kecil saja. Ya, Indonesia ini kan ranking sepak bolanya kan masih di atas 100 ya. Saya nggak tahu, seingat saya yang terakhir 145, ranking 145 dunia. Tetapi walaupun begitu, kalau Indonesia tanding, Indonesia melawan Bahrain, Indonesia melawan Irak, yang saudara dukung mana? Nampio Toto. Ya kan? Kenapa? Saudara cinta. Ya, Garuda di dadaku, apalagi merah putih, pokoknya segala slogan-slogan ya itu keluar. Ya, kita hanya nonton televisi, layar, kadang nonton bareng. Ya, apalagi depan Pemda sana ya. Ya, nonton bareng. Ya sudah, kita begitu semangat. Ya, ayo semangat, ayo semangat. Ya, saudara yang terkasih, walaupun pemain itu nggak dengar, kita semangati, ayo. Nah, saya tanya Joli, siapa pemain apamu, kesayanganmu? Ya, Marcelino Ferdinand. Ya, walaupun dia nggak kenal itu orangnya. Nah, yang saya mau sampaikan saudaraku, seberapa buruknya pun, seberapa rendahnya pun negeri kita cinta. Kita mencintai. Walaupun negeri kita ini tidak sehebat negeri-negeri lain. Walaupun bangsa kita tidak sehebat bangsa-bangsa lain. Walaupun potensi bangsa kita tidak sehebat bangsa-bangsa yang lain yang sudah lebih maju. Tetapi kita tetap cinta dengan bangsa kita. Amin. Abraham cinta dengan bangsanya. Itu tanah kelahirannya. Ya, di situ dia dibesarkan. Tetapi walaupun demikian, Tuhan berkata, kau keluar dari bangsa, naik lagi, yaitu saudara. Saudara mana lebih cinta, bangsamu atau saudaramu? Loh, saudara mana lebih cinta, bangsamu atau saudaramu? Saudara. Yang lebih dikasihi lagi. Kita bangsa kita saja kita cintai. Apalagi saudara kita. Lebih kita cintai lagi. Lebih dari bangsa kita. Ya, beberapa hari kemarin Ibu Gembala tunjukkan sama saya satu film. Diputar. Saya sebenarnya nggak suka nonton film. Karena dalam pandangan saya, dalam konsep saya, film itu kan sandiwara. Ya kan? Sama dengan penyanyi-penyanyi dunia itu. Ya, itu banyak sandiwaranya. Ya, coba. Sakinya tuh di sini katanya, tapi sambil joget-joget. Segado HP itu pada anda tapuduni, tapi joget-joget. Mosedo HP itu janji ini joget. Kan sandiwara kan? Maka saya nggak suka kalau nonton film, sebenarnya nggak terlalu tertarik begitu. Ya paling olahraga itu pun kalau live begitu ya. Ya paling lihat berita. Kalau film-film nggak terlalu. Tapi ada film Natal yang dikasih tunjuk sama ibu. Aku suka dengan film Natal ini katanya. Karena sudah mulai muncul film-film Natal.
Ya, saya lihat sebentar saja. Ya, saudaraku. Ya, di film itu nyanyi. Ya, dia ungkapkan tentang saudara-saudaranya. Ya, ada saudaranya pendeta. Tapi ada saudaranya narkobaan. Ada saudaranya penjahat. Ada saudaranya yang baik-baik. Ya. Jadi dalam keluarga ini bermacam-macam. Ada pendeta, ada bandit, ada orang baik, ada orang jahat. Tetapi walaupun begitu, kita tetap saudara. Ya, saya hanya lihat itu saja, tulisan itu. Ya. Walaupun demikian, ya kita tetap saudara. Najugul pione, anggikku do. Kira-kira begitu. Ya. Kelebihanmu kelebihanku, kekuranganmu kekuranganku. Ya. Walaupun ini narkoba, ini saudaraku nih. Walaupun ini nggak bertobat, walaupun ini mabuk-mabukan, ini saudaraku ini. Ya, aku memang sudah bertobat. Ya, aku hamba Tuhan, aku pelayan Tuhan, aku pernah Tuhan. Tetapi saudaraku ini, adekku ini, abangku ini, kakakku ini, saudaraku ini, walaupun demikian engkau saudaraku. Aku mengasihimu. Begitu toh? Begitu? Kalau nejolo dodo bana pudia ada minoto. Ya, apa karena saudara sudah di dalam Tuhan, sudah gereja GBI, Gereja Betel Indonesia, sehingga saudara kandungnya, ya abang, kakak, adiknya tidak lagi dianggap sebagai saudara? Apakah begitu? Saya rasa tidak toh? Ya, seburuk-buruknya saudara-saudara kita, mereka adalah saudara kita. Haleluya. Ya, yang walaupun mungkin kadang-kala kita ditolaknya. Yang walaupun mungkin mereka berkata, ngasing do ba? Beda be. Kamu ka par karismatik do. Nah, mula hamion. Nah, daung do pe. Ya. Tetapi walaupun demikian, itu anggapan dia. Kita tetap menganggap dia adalah saudara. Saudara. Kita cinta. Ya. Jadi walaupun bangsa kita itu kurang baik dibandingkan bangsa lain, kita tetap cinta. Lebih lagi, meningkat lagi. Walaupun saudara-saudara kita ini lebih buruk dari apa yang kita pandangkan, dari apa yang kita lihat. Kalau kita bandingkan dengan orang lain, bahkan dengan diri kita. Tetapi walaupun demikian, kita juga tetap menerima mereka, mengasihi mereka sebagai saudara. Haleluya. Meningkat lagi. Ya, Tuhan berkata kepada Abraham, keluarlah dari rumah Bapamu. Di rumah Bapa banyak kenangan. Ya. Di rumah Bapa banyak kenangan. Kita dilahirkan di rumah Bapa, kita dibesarkan di rumah Bapa, kita makan di rumah Bapa, kita disekolahkan, dididik, diajar, didisiplin di rumah Bapa. Ada banyak kenangan yang sulit ditinggalkan. Maka sejauh manapun saudara merantau, seringkali pulang kembali ke rumah, mudik. Udah ada yang persiapan? Cinta rumah Bapa. Ada kenangan di situ, kenangan yang indah, kenangan yang buruk, kenangan yang manis dan pahit ada di situ. Ya. Maka kalau saudara ingat rumah Bapa yang sudah saudara tinggalkan, saudara terkenang di situ. Maka biasanya kalau rumah orang tua yang ditinggalkan orang tua itu jarang dijual. Kalaupun orang tua sudah meninggal. Kenapa, saudara? Karena ada kenangan yang indah, yang membuat kita semakin ingat bagaimana cinta orang tua itu kepada kita.
Ya. Saudara yang terkasih, ya, saya bukan mau mengajak saudara untuk bersedih-sedih. Tidak. Saya hanya mau menyampaikan, ya, bagaimana perasaan Abram ketika Tuhan suruh keluar. Ya. Dari negeri yang dia cintai. Dari sanak saudara yang dia kasihi. Dari rumah Bapa yang juga dia cintai. Di dalamnya ia mengalami banyak kenangan. Di situ dia dilahirkan, dibesarkan, dididik, dan mengalami banyak hal. Tetapi Tuhan berkata, keluar. Maka tadi saya sampaikan Abraham mengalami banyak pemisahan ini. Kepada Abraham diperhadapkan bagaikan ujian. Tuhan atau yang dia kasihi, negeri, saudara, dan rumah Bapa. Ya. Yang saya mau tarik hal rohani ya, bukan soal jasmani. Haleluya. Ya, jangan sampai nanti saudara tinggalkan pelayanan karena rumah Bapa. Ya, karena cintanya kepada rumah Bapa. Ya, saya mau ajak kita untuk memperhatikan kepada perkara rohani. Iman pada perkara rohani, bukan pada perkara jasmani. Tapi pada perkara rohani. Ya, kiranya Tuhan tolong saya untuk menyampaikan sehingga saudara lebih mudah mengerti. Dan saudara juga Tuhan urapi sehingga menangkap apa yang saya maksudkan. Haleluya, melalui firman ini. Iya, Tuhan tidak ingin kita mengasihi yang lain lebih dari Tuhan. Tuhan tidak ingin kita terikat kepada yang lain lebih daripada Tuhan. Injil Lukas pasal 14, siapa yang mengasihi ayah dan ibunya, bahkan saudara-saudaranya lebih dari aku, kata Tuhan, ya tidak layak bagiku. Ya. Saya mau kasih tunjuk bagaimana kasih kita harus lebih kepada Tuhan dibanding kepada saudara. Ya, bukan berarti kita tidak mengasihi saudara kita, bukan berarti kita tidak mengasihi rumah Bapa kita, bukan berarti kita tidak mengasihi negeri kita, bukan demikian. Tetapi jangan mengasihinya lebih daripada Tuhan. Ayat 26. Ayat 26. Jika seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, Ya. ibunya, istrinya, anak-anaknya, Terus. saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, Ya. bahkan nyawanya sendiri, Terus. ia tidak dapat menjadi murid. Ia tidak dapat menjadi muridku. Tuhan ingin supaya kita jangan mengasihi yang lain lebih daripada Tuhan. Tetapi kasih kita kepada Tuhan harus yang terutama. Bahkan lebih dari segala sesuatunya. Termasuk lebih dari orang tua, lebih dari saudara kita, lebih dari negeri kita. Amin. Iya. Oleh sebab itulah Tuhan berkata kepada Abraham, keluarlah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu. Tuhan mau tahu, Tuhan menguji Abraham. Apakah Abraham itu lebih mengasihi Tuhan atau lebih mengasihi yang lain? Itu yang Tuhan mau tahu. Baru yang kedua, kenapa Tuhan berkata kepada Abraham, keluar dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu. Perhatikan, negeri Abraham pada waktu itu adalah di Mesopotamia. Sama itu dengan Ur Kasdim. Ya, itu ada di antara sungai Tigris dengan sungai Efrat. Ya, arti daripada Mesopotamia itu adalah tanah di antara sungai-sungai. Itu artinya dalam bahasa Yunani kunonya. Saudara yang terkasih, ya Tuhan berkata keluar dari sana. Karena wilayah Ur Kasdim atau Mesopotamia itu adalah wilayah orang-orang Kasdim penyembah berhala.
termasuk juga bapak Abraham yang bernama Terah juga di sana sudah ikut dalam penyembahan berhala. Minggu yang lalu saya sudah kutip dari Joshua pasal 24 ayat 2. Di sanalah di seberang sungai Efrat nenek moyangmu, yaitu Terah ayahnya Abraham, ayahnya Nahor, menyembah beribadah kepada Allah lain. Iya. Jadi kalau Abraham beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, menyembah kepada Allah yang hidup, sementara dia tinggal di lingkungan penyembah-penyembah berhala, itu akan mempengaruhi. Ya, kehidupan rohani saudara itu juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat kediamanmu. Maka Alkitab selalu mengajak kita supaya kita bergaul dengan orang-orang rohani, supaya kehidupan rohani kita terpelihara. Haleluya. Ketika kita tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang tidak rohani, itu mempengaruhi. Itu mempengaruhi. Anak-anak saudara sekolah di lingkungan orang-orang yang tidak rohani, itu mempengaruhi. Ya. Saudara bekerja di lingkungan orang-orang yang tidak rohani, itu mempengaruhi. Ya. Karena lingkungan kita kan berusaha untuk mempengaruhi kita. Betul? Ya, Kitab Mazmur 119 ayat 105 saya kutip dulu. 119 ayat 105. Demikian Tuhan. Iya. Firman-Mu itu perintah bagi kakiku, Ya. dan terang bagi jalanku. 115 coba. 115 Mazmur 119 ayat 115. Ya. Demikian. Ya, menjauhlah Menjauhlah daripadaku, hai penjahat-penjahat. Menjauhlah daripadaku, hai penjahat-penjahat. Terus. Aku hendak memegang perintah-perintah Allah. Aku hendak memegang perintah-perintah Allah. Penjahat-penjahat ini yang mempengaruhi. Ketika kita mau melakukan perintah-perintah Allah, ada orang-orang penjahat, ada orang-orang berdosa, orang-orang fasik yang selalu mempengaruhi kita supaya kita tidak taat kepada perintah-perintah Allah. Terjemahan firman Allah yang hidup. Boleh dibacakan dulu. Demikian. Iya. Penyahlah hai orang-orang yang berpikiran jahat. Iya. Jangan menghalangi aku menaati perintah-perintah Allah. Jangan menghalang-halangi aku dalam mentaati perintah Allah. Ya, kadang-kala kan kita mau mentaati perintah Allah, kita mau belajar hidup kudus, ya datang teman kita mempengaruhi. Ya, nggak apa-apalah, minum dikit aja. Ya, tarik satu-satu batang aja. Iya, nggak mempengaruhi keselamatan kok. Iya, nah, nggak apa-apa. Ya, dosa-dosa jinah-jinah dikit nggak masalah, nggak mempengaruhi keselamatan. Wah, ini kan ajaran Nikolaus. Ya. Jadi ketika kita belajar hidup kudus, ada orang-orang yang selalu berusaha menghalangi. Kita sudah siap-siap mau berangkat ibadah, ada yang ya, ya nggak usah lah dulu. Nanti kan hari Minggu masih ada lagi hari Minggu. Ya, nanti Natal aja di bulan Desember aja full kan, full. Ya, untuk membayar bulan November dan bulan Oktober. Saudara yang terkasih, ada orang-orang yang selalu menghalang. Maka Tuhan berkata kepada Abraham, keluar. Sebab lingkungan itu mempengaruhi. Kitab Injil Matius pasal 5 mencatat seperti ini. Kalau matamu, ya, kalau matamu berbuat dosa, diapain? Diapain? Cokel. Ya, itu kan artinya kalau matamu mempengaruhi. Ya. Kalau matamu mempengaruhi,
Engkau untuk hidup dalam dosa, lebih bagus engkau cungkil. Supaya engkau hidup benar. Kalau tanganmu ya mempengaruhimu, potong. Ini maksudnya, saudaraku, ya, jangan sampai kita dipengaruhi. Jangan mata kita mempengaruhi kita. Ya. Tetapi kita yang harus mempengaruhi mata. Amin. Jangan tangan mempengaruhi kita. Kita yang harus mempengaruhinya. Ya. Roh kita yang harus mengendalikannya. Jadi jangan sampai yang lain mempengaruhi kita. Setelah Petrus berkhotbah dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua, orang banyak bertanya, apa yang harus kami perbuat? Berilah dirimu. Kalau ayat 40-nya itu langsung dikatakan, berilah dirimu, diselamatkan dari angkatan yang jahat. Dengan cara bagaimana? Mulai ayat 38. Percaya, bertobat, baptis. Supaya engkau menerima karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus itulah yang akan memampukanmu untuk berjuang, untuk hidup benar, melawan daging. Maka ayat 40-nya itu dikatakan, selamatkanlah dirimu dari angkatan yang jahat itu. Ini yang dilakukan oleh Abraham. Ketika Tuhan berkata, keluar dari negerimu, keluar dari sanak saudaramu, keluar dari rumah bapamu. Karena rumah bapamu pun sudah dipenuhi berhala. Saudara-saudaramu juga sudah menyembah berhala. Negerimu adalah negeri berhala. Supaya jangan mempengaruhi imanmu, jangan mempengaruhi hubunganmu dengan aku. Tuhan berkata kepada Abraham, keluar. Selanjutnya, kenapa Tuhan berkata kepada Abraham, keluar dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan, yang akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunan. Tuhan mempersiapkan negeri yang lebih baik. Haleluya. Tuhan mempersiapkan suatu negeri yang jauh lebih baik dari tanah Ur Kasdim. Walaupun tanah Ur Kasdim atau Mesopotamia itu ada di antara dua sungai, yaitu sungai Tigris dan sungai Efrat. Sehingga tanah itu tanah yang subur. Ya, karena diapit oleh dua sungai, dan dua sungai ini mengalir, ya, mengairi tanah Mesopotamia, sehingga tanah itu menjadi subur. Walaupun demikian, Tuhan berkata, aku mempersiapkan bagimu negeri yang lebih baik, tanah Kanaan. Haleluya. Kenapa Tuhan berkata kepada kita, keluar dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu? Tuhan mempersiapkan bagi kita satu negeri yang lebih baik, Sion, Yerusalem surgawi. Haleluya. Maka mereka orang-orang yang hidup dengan iman tidak mengarahkan pandangannya kepada hal yang lahiriah, tetapi mereka mengarahkan pandangannya kepada perkara rohani, kepada negeri yang dipersiapkan oleh Tuhan. Kitab Ibrani pasal 11 ayat 38 sampai 40. Kitab Ibrani pasal 11 ayat 38 dimulai, ya. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Ya. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, Ya. dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Iya, inilah yang dilakukan oleh Abraham. Abraham selalu hidup berkemah. Selalu hidup berkemah. Kalau kita mundur nanti kepada ayat-ayat sebelumnya, Abraham, Ishak dan Yakub selama dalam hidupnya selalu tinggal di kemah-kemah. Walaupun Tuhan berjanji kepadamu dan kepada keturunanmu kuberikan tanah Kanaan, tetapi sampai matinya mereka tidak memperoleh. Mereka tidak mendudukinya. Nanti di kemudian hari, setelah Israel itu menjadi satu bangsa, baru Tuhan bawa ke sana. Tetapi yang jelas Abraham, Ishak dan Yakub tinggal di kemah-kemah seperti pengembaraan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan
di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dunia ini gak layak katanya. Terus, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan. sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. ya, walaupun imannya mantap, Abraham tetap percaya sampai matinya. Ishak pun demikian, Yakub pun demikian. Tetapi terus, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik. Haleluya. Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik. Kalau Abraham pun dikatakan keluar dari negerimu, dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu, yang walaupun ketiga ini dia cintai, tapi dia harus lebih mencintai Tuhan dari semuanya itu. Sama dengan saya dan saudara, kita pun harus keluar dari kehidupan dunia ini. Amin. Jangan terikat dengan bangsa negeri ini. Jangan terikat dengan dunia ini. Kita boleh mencintai bangsa kita. Kita boleh mencintai tanah kelahiran kita. Kita boleh mencintai saudara-saudara kita dan harus mencintainya. Bahkan juga rumah Bapa kita. Tetapi jangan lebih dari Tuhan. Haleluya. Jangan lebih dari Tuhan. Jangan korbankan Tuhan karena rumah Bapa. Jangan korbankan Tuhan karena saudara. Jangan korbankan Tuhan karena negeri. Tapi jadikan Tuhan di atas segalanya. Sebab Ia yang memanggil kita menyediakan negeri yang lebih baik. Ya, kita mundur kepada ayat 14. Ayat 14. Demikian. Ya. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan Ya. bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Rindu mencari suatu tanah air. Terus. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal Ya, terus. yang telah mereka tinggalkan. Oh, mereka ingat tanah asal yang mereka tinggalkan, rumah Bapa yang mereka tinggalkan. Terus. Maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke Mereka situ. punya kesempatan pulang ke sana. Tetapi mereka tidak lakukan itu. Terus. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Ya, terus. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, Ya. karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Iya, tapi mereka merindukan. Abraham merindukan tanah air surgawi yang Tuhan sudah sediakan. Kota yang dibangun oleh Tuhan. Ia tinggalkan negerinya. Ia berjalan dengan iman, melangkah dengan iman. Walaupun negeri yang dia tinggalkan adalah negeri yang subur, Mesopotamia. Kalau saya kasih tunjuk gambar sebentar. Sebenarnya kalau saudara bawa Alkitab, itu ada di Alkitab saudara gambarnya. Setelah kita Wahyu, itu ada kamus Alkitab. Setelah kamus Alkitab, itu ada peta. Itu yang pertama. Ya, kecuali saudara tidak punya Alkitab atau tidak bawa Alkitab. Ya. Maka enaknya Alkitab ini, saudara. Kalau di handphone itu nggak ada peta. Kamus pun nggak ada di situ. Ya, karena handphone itu tidak lengkap. Yang lebih lengkap, Alkitab. Haleluya. Ya. Nah, ini Mesopotamia atau Ur-Kasdim sama. Ini sungai Tigris, ini sungai Efrat yang mengalir dari atas, yang dulunya Taman Eden. Ya, Taman Eden kan ada 4 sungai kan? Pison, Gihon, Tigris, Efrat. Itu dalam Kejadian pasal 2. Ya, tapi dalam peta ini hanya ada 2 tinggal, Sungai Tigris dan Sungai Efrat. Antara Sungai Tigris dengan Sungai Efrat, itulah Mesopotamia. Iya, di seberangnya ini Niniwe, Asyur. Apa itu Niniwe, apa itu Asyur? Untuk sekarang ini itulah Iran. Nanti di bawahnya ini Babylon.
Ya, Babylon ataupun Babel ataupun Baghdad, Kuwait, Irak. Itu sekarang ini. Ya, coba. Ya, terus diturunkan bisa? Iya. Saudara yang terkasih, ini di atas ini sudah wilayah Turki sekarang. Wilayah Turki dan satu lagi negara apa itu, lupa saya. Di atas Israel. Suria. Ya, Suria. Ya, Suria, Turki, Iran, Irak. Itulah yang membagi wilayah Mesopotamia. Perhatikan saudara, supaya kita mengerti. Ketika Abram masih tinggal di Mesopotamia, Tuhan memanggil supaya keluar. Lalu Abram keluar bersama dengan ayahnya Terah dan juga saudaranya Nahor. Ya. Bahkan juga Haran, bapaknya Lot. Dari Mesopotamia pindah ke Haran. Ya. Sampai di Haran. Lalu di Haran ada sekitar 5 tahun. Maka matilah di Haran Terah ayahnya. Lalu Kejadian pasal 12 itu Tuhan kembali berkata kepada Abram, Abram keluar. Ya, karena Haran ini masih wilayah Mesopotamia. Tuhan berkata, Abram keluar dari negerimu, dari sana saudaramu, dari rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan, tanah Kanaan. Ini tanah Kanaan. Ini Kanaan. Ya. Jadi dari Mesopotamia, tanah kelahirannya, ia pindah ke Haran. Di Haranlah dia diberkati. Di Haran dia memiliki banyak harta, di Haran dia memiliki banyak budak. Tetapi walaupun di Haran sudah diberkati, Tuhan berkata, Abraham keluar dari sana. Haran itu tempat perantauanmu, tetapi tempat yang kupersiapkan bagimu adalah tanah Kanaan. Sama dengan kita. Ya. Kita dari tanah kelahiran kita sudah ada yang pindah ke perantauan. Di perantauan kita diberkati oleh Tuhan. Tetapi kembali Tuhan berbicara. Ya, bukan itu tujuan kita. Haleluya. Tapi tujuan kita adalah kota yang disediakan oleh Allah. Tanah perjanjian. Di sini Tuhan sudah menampakkan diri loh. Dan berbicara. Tuhan menampakkan diri langsung kepada Abraham di Mesopotamia sebelum ke Haran. Ya, itu diungkapkan ya dalam Kisah Rasul dulu saya ikuti. Bagaimana kesaksian daripada Stefanus sebelum dirajam dengan batu. Demikian ayat 2. yang pertama. Iya, boleh dari ayat pertama. Ayat pertama. Ya. Kata imam besar, benarkah demikian? Ya. Jawab Stefanus. Ya. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Dengarkanlah. Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham. Apa? Allah yang Maha Mulia telah menampakkan diri, memperlihatkan dirinya kepada Abraham. Di mana? Ketika ia masih di Mesopotamia. Ketika Abraham masih di Mesopotamia. Iya, setelah itu terus. Sebelum ia menetap di Haran. Sebelum dia menetap di Haran. Ya, jadi di Mesopotamia, tanah kelahirannya, Tuhan sudah menampakkan diri. Allah yang Maha Mulia itu sudah menampakkan diri dan berbicara kepada Abraham. Berkata, Abraham, keluarlah dari negerimu, dari sana saudaramu, dan dari rumah bapamu. Lalu ia bergerak dari tanah kelahirannya, Mesopotamia. Lalu dia pindah ke
Haran. Lalu di Haran menetap sekitar 5 tahun. Ayahnya mati. Ya, kembali Tuhan berbicara. Terus. Dan berfirman kepada sebelum ia menetap di Haran. Iya, terus. Dan berfirman kepadanya. Iya. Keluarlah dari negerimu. Terus. Dan dari sanak saudaramu. Iya. Dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim. Keluar. Lalu menetap di Haran. Menetap di Haran. Terus. Dan setelah ayahnya meninggal. Iya. Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini. Iya. Tempat kamu diam sekarang. Ya, jadi setelah ia menetap di Haran, baru Tuhan berbicara lagi. Itulah Kejadian 12 ayat 1 dan ayat 2. Ya, keluar dari negerimu. Ya, jangan menetap di Haran. Haran itu bukan tempatmu. Ya, bukan itu tempat yang sesungguhnya yang kupersiapkan bagimu. Tapi tanah Kanaan, tanah perjanjian, kata Tuhan. Maka ia harus keluar dari sini. Terus ayat 5. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya. Ya. Bahkan setapak tanah pun tidak. Ya. Tapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya. Ya. Walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Iya. Nah, jadi begini saudara. Dari Mesopotamia, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berbicara. Setelah itu Abraham bergerak. Pindah ke Haran. Di Haranlah dia diberkati. Banyak ternak, ada banyak budak. Setelah itu di Haran, Tuhan berbicara lagi. Keluar dari situ. Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka dari Haran dia bergerak. Dia bawalah dari sini Sarah, Lot, dan semua harta bendanya, ternak-ternaknya, dan budak-budaknya. Ya, itu Kejadian pasal 12. Haleluya. Haleluya. Seakan-akan Tuhan berbicara kepadanya, Mesopotamia tidak layak untukmu. Haran bukan tempatmu. Tapi tanah perjanjian itu yang menjadi bagian. Haleluya. Tanah kelahiran kita, bukan itu tujuan kita. Hidup yang diberkati sekalipun di perantauan, bukan itu sasaran kita. Tetapi kota Yerusalem surgawi, puncak sukacita kita, itulah yang menjadi perjuangan kita. Haleluya. Ya, maka arah kita ke sana, tujuan kita, sasaran kita ke sana. Tetapi sebagaimana Abraham, sebelum Abraham menerima janji-janji Allah, Abraham mengalami banyak pemisahan-pemisahan ini sebagai ujian. Sebab Tuhan merindukan hati Abraham itu betul-betul melekat kepada Tuhan, seperti Tuhan merindukan hati kita melekat dengan Tuhan. Perhatikan, saya tarik kembali ke belakang. Setelah peristiwa Tuhan menghukum manusia berdosa dengan bumi ini melalui air bah, maka tinggallah keluarga Nuh. Dari keluarga Nuh berkembang dari ketiga anaknya, Sem, Ham, Yafet. Ya toh? Iya. Dari ketiga ini berkembang menjadi bangsa-bangsa. Itulah Kejadian pasal 10. Coba saudara perhatikan Kejadian pasal 10. Saya kutip perikopnya saja. Perikopnya saja. Daftar bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Iya, daftar bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Ya, nanti saudara boleh lihat di situ siapa keturunan Yafet, yaitu ya Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras, dan seterusnya. Itu ayat 2. Lalu ayatnya yang ke-6, keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Ya, dari Kus itu nanti kita melihat Nimrod. Itu ayatnya yang ke-8. Keturunan Kus ialah Nimrod, atau Kus memperanakan Nimrod. Dialah orang yang gagah perkasa dan seterusnya. Mula-mula kerajaannya ialah Babel, Erek, Akad, dan semua
yang ada di tanah Sinear, termasuk Asyur, Niniwe, Rehoboth, Ir, dan Kalah. Itu keturunan daripada Kus, ya, Nimrod dan seterusnya. Lalu nanti keturunan daripada Misraim. Misraim itu untuk sekarang ini itulah Mesir. Ya, Mesir. Itu nanti ayat 13, yaitu orang-orang Ludim, orang-orang Ananim, ya, akhiran Im-Im, ya, Lehabim dan Naftuhim dan seterusnya, termasuk Petrusim. Ya. Nah, pokoknya akhiran Im-Im. Nah, ini semua keturunan daripada Ham. Ya, lalu nanti berlanjut. Ya, nanti berlanjut kepada Kanaan, itu ayat 15. Siapa keturunan Kanaan? Kanaan memperanakan Sidon anak sulungnya dan Het serta Yebusi, orang Amori, orang Girgasi, pokoknya akhiran I. Ya, Hewi, Arki, Sini. Ya, kan itu kan ayat 17, 16 sampai 17, serta orang Yebusi, orang Amori dan orang Girgasi, orang Hewi, orang Arki, orang Sini. Ya, orang sana nggak ikut. Ya, orang-orang Kanaan ini penduduk-penduduk tanah Kanaan yang kaya raksasa. Ya, maka sampai orang-orang Israel pun ketika diutus mengintai kan ketakutan. Ya, itu keturunan Kanaan, orang-orang Kanaan. Ya, siapa nenek moyangnya? Ham. Ya, jadi dalam Kejadian pasal 10 ini terbentuklah bangsa-bangsa. Lalu pada pasal 11 dari keturunan Ham, itulah kaumnya Nimrod pergilah ke wilayah tanah Sinear, yaitu Babel. Tadi saya kasih tunjuk gambarnya, ini Babel ya, Babylon. Sini, disinilah mereka membangun menara, namanya menara Babel, membangun kota. Ya, bahkan juga mencari nama. Cari apa? Cari nama. Nah, ini perbedaannya antara keturunan ular dengan keturunan perempuan. Ya, kalau kita tarik lagi ke belakang kepada Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 Tuhan berkata begini. Iya, keturunan perempuan ini akan melawan keturunan ular. Keturunan perempuan meremukkan kepala ular, sedangkan keturunan ular memangut tumit. Keturunan ular bukan ular kobra, ya, ular lidi, ular api, bukan. Yang dimaksudkan keturunan ular di situ adalah orang-orang berdosa. Orang-orang berdosa. Maka kepada orang-orang berdosa, Yesus pernah berkata, "Hamuak kapoparan ni ulo daring." Ya, itu menunjuk kepada orang-orang berdosa. Jangan salah nanti dalam pengertiannya. Ya, maka sampai sekarang ular itu kalau ketemu manusia, manusia dipanggil. Bukan ular yang begitu. Ya, keturunan ular yang dimaksudkan di situ adalah orang-orang berdosa. Perbedaan keturunan ular dengan keturunan perempuan. Atau saya minta dibacakan sebentar. Kejadian 3 ayat 15. Iya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Iya. Antara keturunanmu dan keturunannya. Terus. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Terus. Dan itu akan meremukkan tulitnya. Iya. Ya. Keturunan ular dan perempuan. Keturunan perempuan itu gambaran gereja. Siapa keturunan perempuan itu? Menunjuk kepada Yesus dan orang-orang percaya. Yesus sudah meremukkan kepala ular, iblis, maut. Maka dalam kitab Korintus dikatakan, "Hai maut, di mana sengatmu?" Sengat maut sudah ditaklukkan. Ya, keturunan perempuan harus mengalahkan dosa. Keturunan perempuan itu gereja Tuhan bersama dengan Yesus harus mengalahkan maut.
Kematian mengalahkan dosa. Amin. Haleluya. Beda dengan keturunan ular. Kalau keturunan ular itu sifatnya membunuh. Ya, salah satu contoh adalah Kain. Kain itu berasal dari si jahat. Jelas ya? Keturunan ular. Iya, maka ia membunuh. Siapa yang dibunuhnya? Habel. Apalagi ciri yang kedua, keturunan ular. Keturunan ular itu membangun kota. Membangun apa? Kota. Kejadian 4 ayat 17. Kain bersetubuh dengan istrinya, Ya. dan mengandunglah perempuan itu, Ya. lalu melahirkan Henok. Terus Kemudian Kain mendirikan suatu kota. Kain mendirikan suatu kota. Keturunan ular itu mendirikan kota. Terus Dan dinamainya kota itu Henok. dinamailah kota itu Henok menurut nama anaknya. Oleh sebab itu keturunan ular berikutnya, yaitu Nimrod, mendirikan kota. Kota apa? Niniwe, Irkala, dan seterusnya, termasuk Babel. Membangun kota. Keturunan perempuan bukan membangun kota, tetapi mencari kota yang dibangun, didirikan oleh Allah sendiri. Namanya Sion, Yerusalem surgawi. Maka kitab Ibrani mencatat, kamu sudah datang ke kota Allah yang hidup, Sion, Yerusalem surgawi. Keturunan perempuan itu bukan membangun kota, tetapi datang ke kota Allah yang hidup, merindukan kota Allah yang hidup, bukan membangun kotanya sendiri, tidak. Baru yang ketiga perbedaannya, keturunan ular itu mencari nama. Cari apa? Cari nama. Ya, mencari nama. Maka orang-orang yang suka mencari nama, mempublikasikan nama, menonjolkan nama, adalah keturunan iya, suka cari nama. Maka dibangunlah kota, dibangun menara, dicari nama. Nama apa yang harus mempersatukan, supaya nama itu ditonjolkan. Maka orang-orang yang suka mencari nama itu keturunan. Beda dengan keturunan perempuan. Kalau keturunan perempuan memanggil nama, yaitu nama Tuhan. Mulai dari Kejadian pasalnya yang keempat. Ya. Setelah Habel dibunuh, maka lahirlah kembali anak yang selanjutnya, yaitu Set. Set memperanakan oh Tuhan. Manalah ini guru-guru sekolah minggu ini. Doa teologi. Siapa keturunannya? Enos. Enoslah yang pertama memanggil nama Tuhan. Jadi bukan mencari nama, tetapi memanggil nama Tuhan. Maka ketika Abraham keluar dari negerinya, dari rumah bapaknya, dari sanak saudaranya, walaupun sudah diberkati oleh Tuhan di Haran, dia tidak mencari nama, bukan menunjukkan nama, bukan memperkenalkan namanya orang yang diberkati, tidak. Tetapi dia memanggil nama Tuhan. Kejadian pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-8. Ya. Maka ia memanggil nama Tuhan. Keturunan perempuan
Papua itu suka memanggil nama Tuhan. Ayat 8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Iya. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat. Iya. Dan Ai di sebelah timur. Iya. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan. Iya. Dan memanggil nama Tuhan. Dan memanggil nama Tuhan. Jadi bukan mencari nama, tidak, tetapi memanggil nama Tuhan. Mulai keturunan orang benar, mulai dari Set tadi sampai kepada Enos dan seterusnya. Keturunan perempuan itu yang adalah gambaran gereja yang sudah Tuhan rencanakan dari sejak semula, memanggil nama Tuhan. Jadi gereja itu bukan mencari nama, menonjolkan nama. Jemaat itu bukan mencari nama atau menonjolkan nama, tetapi memanggil nama Tuhan. Ya, itu perbedaannya. Ya, maka kembali saudaraku, tadi saya sampaikan, setelah peristiwa Tuhan menghukum manusia melalui air bah, karena kejahatan manusia, keturunan ular sudah terus makin meningkat. Dari Kejadian pasalnya yang ke-6 sampai kepada Kejadian pasal 8. Tuhan menghukum. Lalu pasal 9, tinggallah satu keluarga dengan 3 anak, yaitu Nuh dan anak-anaknya. Lalu berkembang, pasal 10 menjadi bangsa. Bahkan menjadi bangsa-bangsa. Ya. Lalu pada pasal 11, kembali lagi kejahatan manusia meningkat. Dengan kesombongan, membangun kota-kota, mencari nama, bukan memanggil nama Tuhan. Maka Tuhan mengacaukan, menghukum dengan mengacaukan manusia. Itu Kejadian pasal 11. Lalu pada Kejadian pasal 12, Tuhan merindu suatu bangsa. Dan bangsa yang Tuhan rindukan itu adalah bangsa yang kudus. Itu nanti menunjuk kepada gereja. Maka gereja itu disebutkan adalah suatu bangsa yang besar, bangsa yang kudus. Ya toh? 1 Petrus pasal 2 ayat 9 itu, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Tuhan sendiri. Jadi untuk melahirkan satu bangsa yang besar, bangsa yang kudus ini, Tuhan mencari benih di antara manusia. Dan Tuhan menemukan Abraham. Orang yang percaya. Dari mana imannya? Dari mana kepercayaan? Karena persekutuan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan. Ya. Ketika Tuhan memperlihatkan diri kepada Abraham di Mesopotamia. Dan Tuhan berfirman, Abraham percaya. Ya, sulit menemukan orang seperti ini. Ya. Sekali lagi sulit menemukan orang seperti ini. Memang Tuhan menampakkan diri dan berkata, keluar dari negeri. Tapi untuk meninggalkan negeri yang dia cintai, saudara yang dia kasihi, rumah bapa yang penuh dengan kenangan itu tidak mudah. Tetapi hati Abraham memang betul-betul melekat dengan Tuhan. Dan Tuhan merindukan semua manusia seperti Abraham. Untuk membentuk satu bangsa. Bangsa yang Tuhan rindukan. Ya. Tuhan inginkan semua manusia seperti Abraham. Ya. Maka benih itu Tuhan temukan dalam diri Abraham. Yaitu orang yang hatinya condong dengan Tuhan. Saat Tuhan berkata, tinggalkan negerimu, pisahkan dirimu.
Abraham mau. Karena itulah Abraham disebutkan sahabat Allah. Ya, disebutkan sahabat Allah. Sekali lagi saudaraku, bukan seperti sekarang ini kita sering mendengarkan firman yang mungkin bisa membuat iman kita makin mantap. Tidak. Abraham dulu sangat terbatas. Tetapi walaupun demikian Tuhan menemukan Abraham yang hatinya betul-betul melekat dengan Tuhan. Tuhan mencari orang-orang seperti ini. Ya. Kalau Tuhan memanggil kita untuk masuk menjadi satu bangsa itu, itulah gereja. Bangsa yang Tuhan rindukan, bangsa yang kudus itu. Tuhan merindukan kita ini memiliki hati seperti Abraham. Hati yang betul-betul melekat dengan Tuhan. Rela dipisah dari semua. Dan melekatkan diri dengan Tuhan. Tuhan mempersiapkan hal yang lebih baik bagi kita. Dari apa yang sudah kita terima. Dari apa yang sudah kita miliki. Tadi saya sampaikan Abraham sebelum keluar pun dari Haran sudah diberkati di Haran. Saya kasih tunjuk ayatnya sebentar. Kembali kepada Kejadian 12. Kembali kepada Kejadian 12. Ayat yang keempat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, Ya. dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Terus Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Perhatikan ayat 5. Abraham membawa Sarai istrinya, Terus? dan Lot anak saudaranya, Terus? dan segala Perhatikan. harta benda yang didapat mereka, Dan segala orang yang diperoleh mereka, harta benda yang didapat mereka. Ini didapat di Haran. Dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Itu budak-budak. Ya. Jadi di Haran pun sudah diberkati. Terus. mereka berangkat ke tanah Kanaan, Ya. lalu sampai di Mesir. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di tanah Kanaan. Ya. Mana wilayah Kanaan itu? Kalau kita lihat di peta atau juga dalam Kejadian pasal 10, nanti saudara baca itu Kejadian pasal 10. Mana itu wilayah Kanaan? Itu sampai ke Gaza. Itu wilayah Kanaan. Itulah yang diserahkan Tuhan kepada Abraham dan kepada keturunannya. Kalaupun sampai hari ini itu menjadi suatu gejolak, tetapi itu Tuhan serahkan kepada Abraham dan kepada keturunannya melalui jalur Ishak Yakub. Ya. Jadi kalau orang mengerti kebenaran, kiranya tidak mengomentari gejolak yang sedang terjadi di sana. Kalau mengerti, maka nanti saudara kalau mau tahu itu baca kitab Kejadian pasal 10. Mana itu wilayah Kanaan? Itu sampai ke Gaza. Ya. Tetapi saya tidak membahas itu. Yang saya mau sampaikan bahwasanya Abraham di Haran sudah diberkati. Tetapi tujuan Abraham bukan hanya sekedar hidup diberkati. Tetapi Tuhan sudah menyediakan negeri yang lebih baik. Tempat yang lebih baik. Berkat yang lebih baik. Yang disebutkan dengan tanah air surgawi. Haleluya. Haleluya. Ya, saudara yang terkasih, ini yang harus kita pandang. Sebagaimana Abraham memandangnya.
Tadi kita sudah membaca itu Ibrani pasalnya yang ke-11. Atau boleh sekali lagi dulu. Ya, ayat 38 sampai ayat 40. Ini yang harus saudara pegang. Ya, supaya jangan sampai kita terikat dengan segala sesuatu yang ada di dunia. Ayat 38 sekali lagi. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Pandang dunia ini begitu rendah dan begitu hina dibandingkan dengan apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Jangan lihat dunia ini besar. Jangan lihat dunia ini sudah hebat. Jangan lihat apa yang saudara peroleh, yang saudara miliki dari dunia ini sudah itu segalanya. Tidak. Tidak. Berkat yang engkau peroleh, fasilitas yang engkau miliki di dunia ini, saudaraku, yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan, bukan itu segalanya. Selama saudara tidak bisa melihat itu rendah dan hina, saudara tidak akan pernah bisa melihat perkara rohani. Maka Alkitab mencatat dunia ini tidak layak bagi mereka. Saudara bangsa yang kudus, saudara orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Haleluya. Hidupmu ada di tangan Tuhan. Haleluya. Dunia ini tidak layak bagi kita. Dunia ini tempat kita mengembara. Sama seperti Abraham. Tetapi Tuhan mempersiapkan bagi kita tempat yang lebih baik. Dunia ini bagaikan padang gurun. Dunia ini bagaikan pegunungan. Bagaikan gua-gua dan celah-celah gunung. Tempat persinggahan kita sementara. Sama seperti Haran. Walaupun di Haran Abraham sudah diberkati, itu tempat persinggahan sementara. Coba terus. Mereka mengembara di padang gurun, Terus. Iya. dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan. walaupun mungkin ada janji-janji Tuhan yang belum digenapi dalam hidup kita, bukan itu tujuan kita. Amin. Haleluya. Walaupun Tuhan mungkin berkata tidak baik manusia itu seorang diri, tapi aku akan memberikan seorang penolong yang sepadan. Walaupun itu belum digenapi, bukan itu tujuanmu. Walaupun firman Tuhan berkata engkau bukan ekor tetapi engkau kepala. Walaupun saudara belum menjadi kepala, bukan itu tujuanmu. Amin. Haleluya. Ya. Walaupun banyak janji-janji Tuhan belum digenapi dalam hidup kita, walaupun iman kita mantap, aku percaya Tuhan memberikan yang terbaik. Aku percaya Tuhan memberikan berkat yang melimpah. Aku percaya Tuhan memberkati keluargaku dan seterusnya. Walaupun belum tergenapi. Terus. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian. Walaupun imannya mantap dan memberikan suatu kesaksian yang baik. Terus. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Perhatikan. Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Allah telah mempersiapkan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Garis bawah ini dan katakan Tuhan mempersiapkan yang lebih baik bagiku. Bahkan dari apa yang sudah kuperoleh sekarang ini, dari apa yang sudah kucapai hari ini, Tuhan mempersiapkan yang lebih baik. Jangan puas dengan berkat yang kita terima di Haran. Bukan itu tujuan kita. Tetapi yang lebih baik. Haleluya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengerti. Tuhan memberkati kita. Haleluya, haleluya.